Contoh nih misalkan kayak gini, kalau anak SMK kan kebanyakan sudah suka dengan pasangan lawan jenis gitulah ya. Ya. Nah ada beberapa siswa yang ketika memang dia itu patah hati, itu bisa saja dia mau mengakhiri hidupnya. Nah, terus waktu saya mau masuk ke BK, itu tuh orang-orang sekitar itu bilang gini, nek neng BK ki kudu iso galak, ketoke nek Mbak Desi kira iso galak, ngomongnya kayak gitu, ya kan? Oh, gitu ya? Itu terus tapi saya berpikir mosok sih kayak gitu. Setelah masuk di kuliah jurusan BK ternyata dapat dosen-dosen yang sangat luar biasa memberikan kita pandangan baru bahwa BK itu sebenarnya bukan seperti itu gitu. Terus jadi termotivasi semangat untuk berarti nanti kalau saya jadi guru BK Arek sis. Cerita menarik, syahdu dan inspiratif. Oke, selamat siang. Hari ini hari Siang. Jumat ya. Siang. Jumat sehat. Hari ini kita kembali lagi, sudah lama kita nggak pernah podcast. Sudah lama kita nggak pernah berjumpa dalam acara Tarik Sis, Cerita Menarik Syahdu dan Inspiratif. kita ketemu dengan guru-guru gaul ya, masih muda, mungkin juga yang ada yang belum nikah juga. Jadi kita ketemu dengan Bapak Ibu guru BK yang ganteng ya. Oh, dan cantik ya. Ketinggalan ini Pak. Ketinggalan. Ketemu guru BK ganteng. Ini teman satu server. Ya, karena saya juga guru BK, ini ketemu dengan guru BK juga. Ya. Mungkin kalian ada yang kenal, ada yang tidak, tapi rata-rata guru siswa di SMK Warongasem pasti kenal yang namanya guru BK ini nih. Pertama-tama kita ucapkan turut berduka cita atas kejadian yang terjadi di Kabupaten Batang ya. Adanya banjir, adanya angin puting beliung, adanya longsor dan berbagai bencana yang ada di wilayah kita. Semoga ke depan tidak ada lagi bencana-bencana lain. Dan semoga korban yang mungkin masih sampai sekarang mungkin banjirnya belum surut, semoga lekas surut dan tidak ada bencana lagi. Oke, kita langsung berkenalan dengan dua narasumber kita hari ini. Ya, kebetulan ini bukan podcast SMK Warongasem, ini podcastnya BK khusus saja. Ya, di samping saya ada Bu Desi. Oh, Bu. Gimana kenalannya gimana Pak Khalid? Udah sih. Iya. Kayak model Korea, kenalnya modelnya gimana kalau biasa? Annyeonghaseyo, 저는 데시입니다. Oh, gitu. Artinya apa? Halo, nama saya Desi gitu Pak Khalid. Oh, kirain. Anyang ngeleh belum makan nasi padang. Sebelahnya, waduh, ini paling ganteng saya SMK Warongasem ya. Paling gondrong juga ini saya SMK Warongasem ya. Ya Allah. Halo Pak Mat. Halo. Bisa Pak perkenalkan Khalid. diri ya. Nami kula niku Bapak Muhammad Fani Abdur Rasyid. Nah. Nggih, kula asli tiang mriki Pak Khalid. Asli tiang Cepagan Warongasem. Nah, ini putra model-model daerah. model-model kiai kampung yang disangonnya sedikit ya modelnya. Ya. Oke, pertama-tama ini kita ngobrol santai ya, Pak Bu semuanya. Iya. Jangan tegang gitu toh. Iya, ya Allah, Biasanya tegang. kalau ngadepi si dia nggak pernah tegang, sekarang Iya, malah benar. tegang. Agak nervous. Agak nervous Pak Khalid. Soalnya Sama ketemu Pak Khalid ya. Iya. Orang kampung ya, maaf ya nggak pernah masuk TV ya. Iya, betul. Pak Khalid itu yang viewernya di bawah 1.000. Oh iya. 500 saja belum ada. Oke, Bu Desi. Bu Desi hitungannya sudah berapa tahun ya di SMK Warongasem itu? Saya tergolong dari guru BK yang lain, saya baru ya, tergolong yang baru. Saya kesini bulan April 2019, jadi sudah 20, hampir mau 4 tahun. Aslinya mana Bu Desi? Aslinya saya daerah istimewa Yogyakarta, tepatnya Kabupaten Sleman, Kecamatan Gudean. Wong Jogja. Iya betul. Nah, Bu Desi kan hitungannya dari Jogja ya. Jogja itu tempatnya yang mungkin terkenal. Beda dengan Warongasem yang pojokan terpelosok di tengah sawah, di hamparan luas samudra hijau. Yang jelas belum tentu orang Batang aja belum tentu tahu SMK Warongasem itu jenis. Gitu ya. Kenapa kok milihnya SMK Warongasem itu? Kenapa ya?
Karena waktu itu Karena sangat tahu jodohnya di sini kan, Bu Desi? bisa jadi mungkin. Karena kebutuhan. Karena kebutuhan, nah, lebih tepatnya itu, lebih tepatnya kebutuhan. Dulu saya berpikir saya bingung antara waktu itu milih Batang ya, Iya. SMK 1 Kandeman apa SMK 1 Warongasem gitu. Wah, Terus kok kayaknya searching gitu kayaknya lebih adem di SMK 1 Warongasem. Iya. lebih adem apa lebih sedikit kan ya pesaingnya? Lebih sedikit pesaingnya. Ya. Terus Anda akhirnya itu. memilih SMK 1 Warongasem. Ya takdir sih, nggak tahu keterima gitu. Oh iya, Iya. Jangan-jangan jodohnya di sini. Ya, iya. Aduh. Oke, untuk Pak Fani sudah sejak kapan di SMK Warongasem? Kalau saya bergabung dengan SMK Negeri 1 Warongasem itu sejak nggak apa-apa ya Pak Khalid ya. Biasa kosidahan biasanya. Kayak koran dangdut ya? Iya. Iya, model. Saya nggak terbiasa seperti Aduh, ini. ketawa. Maaf ya Mas ya, Mbak ya. Ini Jadi- model memang guru kucuk jadi modelnya gitu. Saya lebih terbiasa seperti ini. Kayak kosidah di rumah itu. bagus. Jadi kalau saya gabung dengan SMK Negeri 1 Warongasem pada tahun 2015 Oh, 2015. bulan Juli. Kalau dihitung-hitung sampai sekarang sekitar 7 tahun lebih. Ya 7,5 tahun lah. Itu maksudnya lewat pintu apa lewat pagar? Itu dulu saya jalur dalam. Orang dalam Pak. Iya. Kalau kata anak sekarang ordal. Orang dalam, Aku nggak pernah mau ngomong ya, ini nggak disensor ya nanti ya. orang dalamnya itu maksudnya bukan siapa-siapa. Oh. Tetapi orang dalamnya itu memang dalam diri sendiri. Oh, luar Kualitas biasa. gitu loh, Pak. Iya. Cocok ya guru BK ya. Profesional semua sini Iya, ya. alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Setelah Luar biasa. bertahun-tahun akhirnya baru profesional. Nah, ini Pak Wali jelas ya orang dekat, orang apa namanya mungkin sudah tahu yang namanya SMK Warongasem itu mana, modelnya seperti ini dan hitungannya sudah bisa mendalami ya, udah tahu karakternya warga Warongasem seperti apa. Nah, kita beralih. Jenengan kan semuanya berarti guru BK ya. Kenapa ya milih jadi guru BK? Kan kayak Bu siapa? Desi. Bu Desi suaranya bagus loh, lumayan loh. Buat di sawah itu kan lumayan burung-burung pada berterbangan. Oh iya benar. Nyanyi lumayan Iya, itu. Apanya? Maksudnya, kenapa Kenapa milih milih guru guru BK? Kan bisa jadi guru sejarah, Oh iya. bisa jadi guru olahraga mungkin. heeh. Jenengan member loh guru BK loh. Guru olahraga loh. Gitu ya. Model-modelannya. Duduk gitu ya, tinggal duduk doang. Bukan aku loh yang. Astagfirullah. Keceplosan. Jodohnya mungkin olahraga, mungkin Desi. Iya, olahraga. Kok kita bahas jodoh malah ya? Maaf. Maaf ya. Nggak, kenapa Bu Desi itu milih guru BK? Sebenarnya gini ya, waktu dulu kan waktu sekolah gitu ya Pak Kolit ya. Sebenarnya tuh jujur, saya pengennya itu jadi guru tapi guru SD. Oh, guru SD. PGSD dulu kan zaman-zaman kita kayak ngetren gitu ya. Oh, iya. Terus banyak bersaingan di guru SD gitu kan. Terus waktu itu kebetulan bapak saya kerja di pendidikan juga, terus bilang arep ngopo dadi guru SD nek honor bayari sithik gitu. Oh gitu. Jujur ya. Ya jujur, mending apa liyane guru SD gitu ya. Terus yang ada satu fakultas ilmu pendidikan kan ada PGSD, ada BK gitu kan yang ngajar kan itu ya yang di sekolah. Terus akhirnya pilihan kedua itu milihnya BK gitu. Karena mikirnya kalau BK itu bisa di SMP, bisa di SMK. Nggak karena suka berundung-berundung. Oh enggak dong. Selingan itu mah. Enggak lah gitu. Terus akhirnya udah ikut tes. Kalau dulu namanya tes seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri pakai tes itu loh Pak Kolit. Kalau sekarang kan namanya seleksi nasional. SNBP. Nah, seleksi enggak yang Oh, yang SNBT. kedua. Oh, yang kedua. Nah, saya dulu pakai nilai rapat nggak keterima. Mungkin rapat saya jelek Oh Pak iya. Kolit. Nggak kelihatan nih orangnya sih. Terus akhirnya saya milih tes gitu, keterima di jurusan BK, ya udah jadilah guru BK. Luar biasa sekali. perjuangan. Kalau motivasinya apa ya? Ya motivasinya pengen jadi guru. Oh. Nggak karena peluang aja. Ya peluang keluarga orang tua kan mempengaruhi ya Pak Khalid ya. Tapi selama ini so far enjoy sih jadi guru BK itu enak. Faktor yang mungkin nganu Bu Desi, faktor sing utama sing buat jenengan itu akhirnya wah kayaknya cocok ini jadi guru BK gitu. Kalau saya kan dulu jadi guru BK, kenapa kok guru BK? Saya itu karena masuk sejarah, terus nggak ada temennya, teman-teman saya di BK semua pindah guru BK aja gitu. Oh gitu. Kalau saya jujur saya orangnya suka ngomong sebenarnya Pak Khalid. Oh gitu ya. Terus suka ngajak ngobrol gitu. Jadinya ya
BK gitu kan kita kan lebih banyak mengutamakan komunikasi gitu, jadinya suka. Gak jadi ustazah subhanallah. Aduh nek ustazah subhanallah masih perlu banyak belajar ilmu agama sepertinya gitu. Pak Khalid. Iya gitu. Model-modelannya ya. Kurang pakai gamis saja ini. Saya ditanya enggak ini? Oh enggak sungkan. Sorry jelas siapa ya? Saya enggak mau tanya. Oke. Awal kelas ya. Jaluk-jaluk ya ditakon deh. Ini mungkin kalau Pak Fani termotivasi sekali mungkin Pak. Oh iya. Heeh. Oh ya, terima kasih atas sambutannya Pak Fani ya. Terima kasih. Oh, bagus sekali tadi ya pendapatnya Pak Fani ya. Oh, belum. Ini padahal sering mengajar-ajar membuli tapi saya membuli sendiri. Ini bukan bully tapi roasting. Itu untuk mengamankan bullying. Ini jadi ditanya enggak ini motivasi saya? Tanya dong Pak. Gimana? Oh, saya sendiri saja wis ya. Iya. Oke. Pak Fani gimana nih Pak Fani? Apanya? Pertanyaannya. Buat saya serius. Ganti aja jangan tanya saya yang menjawab. Kalau Gimana, Pak? saya jadi sebenarnya dulu kuliah di keguruan tidak terbersit sama sekali. 0% saya. Ya beneran, saya tidak ada kepikiran masuk di keguruan. Ya karena satu alasannya, melihat latar belakang orang tua, Sama sih. ya itu guru. Oh, Orang tua itu kan guru, kirain tentara. bukan. Dan saya melihat perjuangan guru dari awal sampai nanti diangkat menjadi pegawai negeri itu kan sangat membutuhkan waktu yang lama Pak Khalid. Oh, gitu. Iya. Kemudian guru itu Oke, bagus sekali. Dengerin dulu sih Pak Khalid. ini cerita saya itu sangat menginspiratif. Nanti menyentuh kita bisa nangis loh. Oh iya. Bunda sih kan Kemudian ngantuk ya. kalau misalkan saya dulu mikirnya kalau saya masuk ke guru juga berarti saya juga harus siap dengan kondisi ekonomi yang serba pas. Iya, betul. guru itu memang serba pas. Kalau misalkan guru kemudian punya banyak waktu memang patut dipertanyakan. Oh iya. Sambilannya apa gitu? Iya, sambilannya apa? Mungkin. Apakah jual rumah? Heeh. Jual kebunnya orang tua atau Iya. apa gitu kan? Jualannya enggak? Enggak. Lah itu. Kalau saya dulu malah awalnya itu tertarik menjadi dokter dulu, Pak. Masya Allah. Subhanallah. Gitu ya. Pantes ya kelihatan. Iya, terlihat suka Terlihat mikir. dari ya. Ya mikir ya. Iya. Tuh aku masih ngomong. Menjadi dokter itu salah satu kampus yang saya harapkan. Mana Kenapa seperti itu? Satu, jelas orang tua itu dulu doktrin ataupun orang-orang di tetangga lah siapapun itu pasti doktrinnya adalah kalau kampus yang bagus itu ya dokter. Oh gitu ya. Dari situ muncul inisiatif mungkin saya harus kedokteran. Gitu. Pantes Tetapi iya, maksudnya tetapi dulu waktu saya lulus dilalah memang tidak ada yang mengarahkan. Belum ada mengarahkan gitu loh. Bagaimana caranya untuk masuk ke kedokteran, apa yang perlu dipersiapkan kayak gitu. Secara nilai mungkin masih bisa lah. Dulu saya waktu lulus di SMA itu saya rata-rata 85 nilai ijazahnya. Tetapi karena tadi saya juga bingung mau ke kedokteran itu harus bagaimana, ya sudah ikut-ikutan teman judulnya Pak Khalid. Oke. Dulu calon Iya. istrinya dokter ya? Enggak juga sih. Kayaknya dia pernah cerita mantannya calon dokter. Loh, ini apa ini? Apa ini? Keceplosan. Iya. Iya, alumni ya. Kan mantan Jadi alumni ya? enggak pernah itu. Enggak pernah. Enggak ya. Lanjut. Kalau lanjut. misalkan guru itu malah justru saya ikut-ikutan teman. Iya. Teman-teman saya SMA itu mayoritas daftarnya di keguruan. Saya cuma ikut-ikutan saja. Lah kok keterima. Lah kok enak ternyata. Kuliahnya ternyata enak. Enaknya Di keguruan itu enggak mikir. Oh, gitu ya. Kuliah Banyak itu waktu sama luang. sekali. Iya, banyak sekali waktu luangnya. Aduh. Iya. Ternyata seperti ini ya. Akhirnya terjebak di zona nyaman. Kemudian waktu itu saya sempat semester 4 kalau enggak salah ya. Semester 4 itu orang tua menawarkan, "Sudah gimana mau pindah ke kedokteran?" Tetapi dengan pertimbangan yang waduh. Kayaknya Satu sedih ini. ya kan pertimbangan waktunya nanti kalau saya harus mengulang dari awal lagi, saya ketinggalan jauh banget sama
teman-teman. Ya teman-teman seangkatan saya, kedua biaya juga yang dikeluarkan, tenaganya dan lain sebagainya. Akhirnya saya memutuskan untuk melanjutkan. Nah, tetapi ternyata alhamdulillah Pak Khalid, Bu Desi ya. Iya, ha. Ternyata profesi saya itu nggak jauh-jauh dari dokter. Iya. Oh, iya. Kalau dokter itu masalah sakit, ya kan? Nah kalau saya di BK menangani orang yang Sakit. mempunyai masalah, Kuak sakit, kuak. sakit mentalnya. Oh gitu ya. Sakit apa ya ini ya? Sakit jiwanya. Oh, sakit jiwanya. Perlu diobati. Oh gitu ya. Jadi akhirnya dengan itu mungkin oke lah, passion saya mulai muncul di situ. Jadi sedikit kita bisa menyimpulkan bahwa Bapak Ibu guru ini menjadi guru BK bukan karena panggilan jiwa ya. Bukan mati jiwa. Takdir mungkin Pak, takdir gitu, mungkin jalan takdir mungkin. Golek penak etok. Kalau saya ya tadilah mungkin saya kira setiap orang itu pasti akan menemukan passionnya ketika sudah yakin dengan apa yang digeluti gitu saja. Tapi memang yang namanya guru BK ya, guru BK itu bisa dikatakan bekerja, belajar, bahagia. Kenapa? Kita bagaimana caranya harus bisa bekerja, mengondisikan anak-anak, terus selalu belajar dengan masalah-masalahnya anak, terus kita harus selalu membahagiakan anak-anak. Itu yang paling mungkin berat ya mungkin ya. Nah di jenengan ini gitu, guru BK itu kan selalu menjadi, kalau dulu ya momok yang selalu menakutkan. Anak masuk ruang BK pasti dianggap anak itu bersalah, Pasti. mempunyai masalah. Iya. Guru BK itu mungkin bisa dikatakan hansip sekolah ya. Polisi sekolah Pak. Polisi sekolah. Grade-nya tolong ditinggikan Pak Khalid. Iya sih. Hansip sekolah. Oh iya polisi sekolah, sorry ya. Menjadi polisi sekolah. Mau orang yang masuk ruang BK pasti kalau kuat, di masalah apa? Kamu masalah, seringnya kayak gitu. Kalau menurut jenengan itu aslinya guru BK itu seperti apa sih yang ideal? Oke. Harus seperti apa juga kira-kira? Bu Desi. Gimana Bu Desi? Oke. Seperti apa? Saya juga mau membagikan pengalaman sedikit boleh? Jujur saya selama SMP, SMA itu tidak pernah mendapatkan layanan BK gitu. Oh gitu ya. Iya, guru BK-nya tidak pernah masuk kelas. Oh. Itu maksudnya kita nggak kenal gitu. Oh ini loh guru BK saya tuh ini gitu. Jadi waktu itu kalau seingat saya itu ya benar guru BK itu tadi anak-anak yang suka telat, terus yang maaf dalam tanda kutip nakal gitu kan. Nah terus waktu saya mau masuk ke BK itu tuh orang-orang sekitar itu bilang gini, nek neng BK ki kudu iso galak, ketoke nek Mbak Desi kira iso galak, ngomongnya kayak gitu, ya kan? Oh, gitu ya? Itu terus tapi saya berpikir mosok sih kayak gitu. Setelah masuk di kuliah jurusan BK ternyata dapat dosen-dosen yang sangat luar biasa memberikan kita pandangan baru bahwa BK itu sebenarnya bukan seperti itu gitu. Terus jadi termotivasi semangat untuk berarti nanti kalau saya jadi guru BK harus merubah paradigma itu gitu. Itu pada waktu masa lalu. Terus saya pernah kerja juga Pak, pengalaman kerja ya di suatu sekolah swasta di Yogyakarta. Itu kebetulan guru-gurunya cowok, laki-laki lah gitu. Terus sekolah itu kan SMK, banyak laki-laki. Terus saya yang lolos cuman saya perempuan. Saya pernah di underestimate waktu itu. Menerima guru BK kok cewek kan guru BK-nya ra iso gelut gitu. Terus saya iya benar. Terus saya bertanya, ini mau masuk guru BK apa MMA ya? Ya makanya gitu. Terus saya bertanya-tanya, emang guru BK kudu gelut kayak gitu kan. Terus saya buktikan enggak gitu kayak gitu. Terus akhirnya bisa merubah bahwa guru BK itu bukan untuk menghakimi anak, menghukum anak, bukan. Ya seperti tagline kita Pak, BK sahabat siswa. Ya kita harus jadi teman buat mereka, buat cerita, buat sharing apapun itu gitu kalau saya. Mungkin Pak Fani punya pandangan lain. Saya nggak ada Pak. Oke, kalau pandangan saya, kalau misalkan BK jelas dari dulu waktu SMP, SMA, apapun permasalahan pasti masuk BK. Oh, iya. Itu pasti. Dari permasalahan kecil, besar, Sedang sangat besar apalagi. sangat besar. Iya. Saya pernah ini Pak Khalid. Ingat saya waktu SMA dulu. Saya itu waktu kelas meeting
Enggak, bareng-bareng. Jadi saya itu kan dulu waktu SMA-nya jurusan IPA. Oh. Nah, pada saat kelas meeting, saya diajak teman-teman. Ini pengakuan dosa ini. Oh, iya. Maaf Bu Guru BK waktu SMA. Iya. Guru BK saya Iya. juga ya. Jadi waktu SMA itu saya dan teman-teman yang lain kelas meeting, saya malah main kartu di dalam kelas. Bukan main itu, tek. Bukan. Lato-lato. Bukan, dulu kartu itu. Diajak teman saya, 3 orang saya masih ingat itu. 3 orang. Padahal ya enggak apa namanya, enggak ada taruhannya apapun. Paling yang kalah biasanya disuruh skojam. Yang kalah skojam, kalau enggak muter apa namanya, muter kelas tapi harus pakai satu kaki. Hebat. Gitu Tempat loh. saya, tempat Iya. saya kayak gitu skoci, Pak. Heeh. Skoci. Landilah ketahuan sama guru BK. Iya. Tapi guru BK itu bukan guru BK yang asli BK. Oh. Jadi iya, jadi selama Di ini mana itu? ya Nggak itu usah nyebut SMA X sekolahnya. lah gitu. Oh, lah. SMA. Iya. Jadi biasanya justru BK-BK yang terkenal galak kemudian menjadikan nama BK itu sebagai polisi sekolah itu berasal dari guru-guru BK yang bukan asli BK. Sepakat. Jadi guru mapel yang tidak ada jamnya kemudian dialihfungsikan ke BK. Kayak gitu Pak Aul. Iya, betul. Saya inget banget itu. Waktu ketahuan sama guru BK-nya, saya langsung tuh Diapain? dipukul. Pakai kertas seperti itu. Oh, tak kirain pakai kayu, Pak. Enggak. Ini nggak boleh Pakai dibikin kertas. story nih. nanti bisa ketahuan. Iya, jadi dipukul bertiga kemudian disuruh pakai kalung. Kalung tulisannya tidak akan mengulangi lagi. Wah, kayak teman saya ini dulu. Kayaknya kok kenal gitu ya. Aduh itu pengalaman terakhir. Di ruang guru harus berkeliling bawa itunya. Wah, Itu guru dulu ya. itu guru dulu. Dan tadi bukan guru BK. sebenarnya itu bukan latar guru BK. belakangnya bukan guru BK. itulah mungkin yang menjadikan salah satu alasan kenapa guru BK akhirnya dicap sebagai polisi sekolah Pak. Kalau harusnya BK waktu saya kuliah itu bukan seperti itu. BK itu sangat menyenangkan. Yes. Makanya saya tadi coba bayangkan dari profesi yang kira-kira menjadi dokter kok milih BK. What Lah, karena happened? tadi Oh, iya. ya. Karena menyenangkan itu BK. Iya, betul. Waktu kuliahnya menyenangkan. Kemudian diajarkan untuk saling apa namanya bekerja sama dengan seluruh guru mata pelajaran, menjadi sahabat siswa, membantu siswa dalam memecahkan masalah. Itu sebuah, menurut saya itu hal yang tidak bisa diukur dengan nilai uang. Masya Allah. Itu yang menjadi passionnya akhirnya saya itu muncul di BK seperti itu Pak. Ini berlebihan nggak ya? Tolong nanti enggak. kalau misalkan Ini modelnya dulu memang pengen jadi dokter, terus akhirnya Terus nggak akhirnya, keturunan jadi guru BK, terus sekarang jadi tukang khotbah ya. Iya, pas tadinya ini Jumat masih jam 11 ini. Tapi luar biasa ya apa yang disampaikan oleh Pak Fani ini sama Bu Desi. Nah, saya ya mungkin saya juga tahu ya karena saya juga guru BK, di mana kita itu termasuk orang-orang visioner bagaimana caranya nanti di ruang BK itu ramai, di ruang guru BK itu menyenangkan. Bahkan ada keinginan bahwa ruang BK akan dikasih background pink, kembang-kembang gitu ya Mbak Desi. Oh iya, Taman warna kanak- pink kayak taman kanak-kanak gitu rencananya. biar orang anak-anak itu biar nyaman di ruang Iya. BK. BK itu bukan momok yang menakutkan. Karena memang mindset itu kadang-kadang masih ada di anak-anak zaman sekarang. Padahal sekarang itu sudah harus bisa merubah bahwa guru BK itu adalah sahabat siswa, teman siswa, bisa ajak ngobrol, bukan momok yang menakutkan, bukan yang ditakuti orang mahasiswa. Karena memang pada waktu anak-anak takut dengan guru BK, artinya kita gagal gitu ya. betul. Tuh. Karena lah, Betul banget. bagaimana caranya kita menjadi seorang guru BK harus selalu anak itu biar bisa curhat, cerita, nyaman gitu ya sebagai Iya. dosen. Nah, sekarang itu kurikulum berubah lagi. Iya, merdeka ya. Itu dia. Merdeka melamar, merdeka mengajar. Merdeka melamar, aduh. Merdeka mengajar. Iya. Pasti polanya berbeda. Kalau dulu kan pasti yang namanya guru BK harus ceramah, Iya. ngobrol 2 jam gitu kan. Iya. Ya nggak ya? Betul. Ya. Kalau sekarang penerapannya jenengan itu seperti apa untuk guru BK dan mungkin
ada beberapa yang perlu disampaikan sama jenengan tentang siswa biar paham. Oh, BK itu harus seperti ini ya. Oh, BK itu seperti itu gitu. Gimana? Mungkin Pak Fani dulu, Pak Fani dulu. Jangan rebutan. Enggak usah Enggak, rebutan, enggak. kita ini kok. Sujering coba sujering dulu. Apa ini? Sujering Enggak usah. menang. Aku mengalah kok. Tapi saya itu lebih suka mengalah duluan. Oh gitu. Oh gitu. Aduh, ladies first kok. Ya udah terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kalau yang menjawab Bapak sendiri dulu saja? Loh, sorry, saya itu host, Pak. Oh gitu. Saya itu host. Ini. Saya itu MC. MC Pak nggak boleh, Fani, tamunya itu nggak ada. boleh jawab berarti. Ya, ah? Oh MC nggak Loh. boleh jawab. Nambah ya ada sedikit. Yang lain jangan semua. Waduh. Mungkin Pak Fani dulu, Pak Fani duluan. Oke. Tadi pertanyaannya gimana tadi? Tadi apa Bisa tadi diulang nggak Pak pertanyaannya? Khalid? Bisa diulang. Maaf ya. Banyak banget Jangan pakai pertanyaannya gini. ya Allah. Iya. Jadi kepikiran popok sama susu jadi ngeblank semua. Sekarang itu pemerintah menetapkan merdeka. Oh iya, mengajar. Merdeka mengajar. Nah, pola BK seperti apakah yang visi misi jenengan seperti apa? Oke. Guru BK. Nah, berawal dari tadi Pak Khalid. Hal yang pertama pingin diperbaiki di Warung Asem jelas stigma BK tentang polisi sekolah itu harus wajib tuh dirubah. Ya. Apalagi pada saat kurikulum merdeka. Ya kan? Nah, kurikulum merdeka itu selalu disandingkan dengan kebebasan, kemudian dengan apalagi sekarang eranya 4.0 kan, 4.0, serba teknologi semua. Nah, kita guru BK juga harus mengikuti itu. Salah satunya gimana ya? Seperti ini. Biar siswa lebih mengenal kita karena kita jamnya terbatas ketika masuk kelas, kita gunakan podcast ini sebagai media, mantap. media untuk mengenalkan siswa bahwa sebenarnya BK itu seperti ini, gurunya seperti ini kok, nggak ada yang Gurunya menakutkan sama sekali. lucu-lucu. Besok langsung anak-anak pindah. Iya, itu. Terus kemudian yang kedua ini Pak Khalid, selain menggunakan podcast, BK itu kan kalau misalkan dulu seringnya satu arah. Oh iya, gitu. Padahal yang namanya BK itu banyak sekali media-media untuk membantu siswa. Contohnya dengan cara kita bisa nanti akan kita susun dengan mengembangkan konselor sebaya. Oh iya betul. Iya, itu soalnya gini, ada beberapa kriteria peserta didik atau siswa yang memang ketika ngobrol dengan gurunya canggung, takut, ataupun belum bisa terbuka 100%. Nah, inilah pentingnya konselor sebaya. Dengan teman, tetapi tadi kita juga harus memberikan pelatihan juga kepada tutornya itu. Ya. Itu bisa membuat siswa lebih nyaman ketika bercerita. Berarti Itu. intinya teman sama teman Iya. sama-sama curhat situ. Iya di situ. Tapi nggak sama cinta kan? Iya, Ya. kan itu bonusnya, bonus. Di luar itu. Di luar itu. Nah, ada lagi program BK yang menurut saya itu wajib kita kembangkan di SMK kita. Yaitu programnya apa ya? Tadi kok saya lupa. Apa coba? Apa ya tadi ya? Apa ya? Coba diingat-ingat dulu kok. Tunggu pesan-pesan berikut sampai selesai biar nanti ingat dulu. Sebentar. Tadi Apa? tutor sebaya oh iya. Online. Namanya cyber counseling. Oh, Itu iya. Pak Khalid. Gimana itu Pak saya berkonseling, Pak? Cyber counseling itu mengadopsi dari digitalisasi. Jadi kita BK perlu mengembangkan konseling menggunakan teknologi. Selama ini kita konseling kan tatap muka gitu Ya. ya, langsung gitu ya. Ya. Dan itu kadang-kadang maaf, ketika kita menangani sebuah permasalahan siswa ataupun siswa itu dalam keadaan mendesak. Contoh nih misalkan kayak gini. Kalau anak SMK kan kebanyakan sudah suka dengan pasangan lawan jenis gitulah ya. Ya. Nah, ada beberapa siswa yang ketika memang dia itu patah hati, itu bisa saja dia mau mengakhiri hidupnya. Oh iya, Iya. bisa. Dan kalau misalkan itu terjadi pada saat malam hari, masa kita harus ketemu Nunggu dulu nggak besok. bisa. Kita harus menggunakan Oh iya. iya media teknologi itu. Contohnya Pak. Contohnya, jadi contohnya seperti ini. Misalkan Bu Desi diam aja sih. Ya ini membahas mendengarkan. masalah Gimana? ini kalau membahas masalah patah hati memang seperti itu. Menyayat ya. Ya ini contoh menyayat salah satu ya. klien itu seperti ini. Kliennya seperti ini. Oke, Lanjut. Oke, contohnya misalkan seperti ini. Pada saat penutupan terakhir kuota PP apa sih? apa namanya? Kuota. Kuota pendaftaran masuk perguruan tinggi. Katakanlah iya. seperti itu Oh, gitu ya. iya.
anak itu sedang sebingung-bingungnya Pak Khalid. Hmm. Padahal hari itu terakhirnya, malam lagi, jam 12 malam. Waduh. Tidak Lah bisa sedangkan dia harus memutuskan apakah dia mau bekerja kah, atau mau melanjutkah, atau justru malah mau nikah. Barangkali seperti itu. Bisa jadi loh Pak Iya. Khalid. Oh, iya, Karena iya. tadi Itu cewek ya? cewek. Ya, cewek. Kalau enggak Ah, cowok, cowok juga kerja mungkin. biasa seperti itu. Nah, saya pernah mendapat apa namanya? WA pertama dia klien konseli, ya konseli dari laki-laki. Pada saat itu jadi ceritanya seperti ini. Anaknya disuruh melanjutkan sama orang tua. Iya kan? Ya, ya. Karena itu hari terakhir penutupan. Tetapi anaknya itu tidak mau melanjutkan, pinginnya bekerja, gitu loh. Sedangkan kalau misalkan dia nggak nurut sama orang tua, sudah dia akan dijarke ibaratnya sama orang tua. Wis terserah kamu. Tidak mau ngurusi. Iya, nggak mau ngurusi. Jelas itu menjadi dilema Pak Khalid. Oh iya.